Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Intan Purnamasari. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25 tahun 2002 tentang Rahlan terhadap penetapan biaya penyimpanan dan pemeliharaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung. Latar belakang masalah dari penelitian ini yaitu gadai emas yang merupakan salah satu produk pembiayaan pinjam-meminjam dana yang ditawarkan oleh Bank Syariah kepada para nasabahnya. Salah satu produk gadai emas ini terdapat di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung. Gadai emas di Bank Syariah Mandiri memiliki beberapa kelebihan, diantaranya proses yang cepat dan mudah, penanganan yang aman dan nyaman, jangka waktu pinjamannya 4 bulan dan dapat diperpanjang, serta dapat terkoneksi dengan fasilitas lainnya. Dalam gadai emas, terdapat biaya-biaya yang wajib dibayarkan oleh nasabah. Salah satunya biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan adalah biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadai atau emas yang digadaikan sampai nasabah dapat melunasinya. Adapun fatwa yang menjadi patokan atau landasan hukum untuk menjalankan produk gadai emas syariah. Salah satu fatwa tersebut yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25 tahun 2002 tentang Rahlan, di mana dalam fatwa tersebut disebutkan pada butir kedua poin keempat bahwa biaya penyimpanan dan pemeliharaan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjamannya. Artinya, penggadai atau nasabah membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas berdasarkan berat dan karatnya, tidak berdasarkan pada jumlah pinjamannya. Hasil dari penelitian ini, di mana mekanisme pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad KOR sebagai pengikatan pinjaman dana yang disediakan oleh Bank Syariah kepada nasabahnya. Akad Rahn sebagai pengikatan emas sebagai jaminan atas pinjaman dana, akad Ijaroh sebagai pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas. Gadai emas di Bank Syariah Mandiri terdapat biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah. Di antaranya biaya administrasi dibayar di awal pada saat akad, biaya penyimpanan dan pemeliharaan dibayar di akhir pada saat nasabah melunasi pinjamannya. Adapun perhitungan biaya penyimpanan dan pemeliharaan di Bank Syariah Mandiri didapatkan dari hasil perhitungan dikalikan dengan persentase yang sudah ditetapkan oleh bank. Persentase yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri memiliki beberapa ketentuan, di antaranya pembiayaan 500.000 sampai dengan 20 juta, maka biaya penyimpanan sebesar 1,8%. Pembiayaan 20 juta sampai dengan 100 juta, biaya penyimpanannya sebesar 1,5%, dan pembiayaan di atas 100 juta, maka biaya penyimpanannya sebesar 1,1%. Jika dilihat dari persentase tersebut, apabila pinjaman semakin besar, maka biaya penyimpanan dan pemeliharaan akan semakin kecil karena dihitung dengan persentase. Bank Syariah Mandiri masih menggunakan persentase dari nilai pinjaman. Penggunaan persentase tersebut bisa menimbulkan permasalahan ujroh dalam konsep ijaroh, karena dalam ijaroh, biaya penyimpanan dan pemeliharaan harus diketahui dengan jelas dengan nominal, tidak boleh menggunakan persentase. Penetapan besar biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu ini berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah. Hal tersebut dikarenakan dalam persaingan bisnis, pihak kompetitor menghitung biaya penyimpanan dan pemeliharaan berdasarkan jumlah pinjamannya. Sehingga jika pihak bank menghitung biaya penyimpanan dan pemeliharaan tidak berdasarkan jumlah pinjaman dan hanya berdasarkan taksiran saja, maka dalam sisi bisnis kurang bersaing dan akan menimbulkan komplain dari nasabah gadai emas. Secara prosedur, produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri sudah memenuhi ketentuan dan syarat yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25 tahun 2002 tentang Rahlan. Tetapi terdapat ketidaksesuaian dalam praktik gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung dengan salah satu isi fatwa yaitu butir kedua poin keempat yang menyebutkan bahwa besar biaya penyimpanan dan pemeliharaan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan besar pinjamannya. Sekian presentasi dari hasil penelitian saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.